Selamat datang di channel Nazif Gifari. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa sebelum nonton silahkan di subscribe channel ini. Semoga agar lebih bermanfaat dan terus konsisten mengupload video. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai 6 hal. Kenapa program penurunan berat badan Anda kurang berhasil atau bisa dibilang gagal. Ada 6 biasanya. Yang pertama adalah Anda tidak tahu tujuan yang realistis. Kenapa? Karena contoh, Anda berat badan naik 10 kilo dalam 1 tahun, tapi Anda mau menurunkan 10 kilo dalam 1 minggu. Apakah bisa? Bisa. Habis itu Anda masuk rumah sakit. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti ini tentunya. Kemudian yang jelas adalah kalau tujuan per minggu adalah 0,5 sampai 1 kilo penurunan berat badan. Ini berat badan ya. Yang jelas itu adalah jumlah yang normal dan yang direkomendasikan. Jadi kalau sebulan saya sekitar 4 kilo lah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Anda tidak mau melakukan olahraga. Ayo wahai komunitas rebahan atau orang yang masih kurang berolahraga, tapi berat badan Anda mau turun, ayo bangun. Karena kenapa? Apakah Anda bisa menurunkan berat badan tanpa olahraga? Iya bisa, tapi Anda akan kurang optimal. Kenapa? Anda bisa turun berat badan tapi bergelambir, gelambir, kemudian karena kenapa? Tidak merubah atau tidak menaikkan massa ototnya. Itu menjadi hal penting kalau menurunkan berat badan tapi jangan kelemar-kelemar. Tapi bagaimana massa ototnya juga naik. Jadi olahraga yang bagus direkomendasikan adalah dua kombinasi antara olahraga strength dan olahraga endurance. Oke, kemudian yang ketiga, Anda tidak makan secara variatif, tidak bervariasi. Kenapa? Karena setiap makanan ini memiliki fungsinya masing-masing. Sama kayak Anda mencari jodoh atau pasangan hidup. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka cari jodoh yang tidak sempurna juga. Kenapa? Agar saling menyempurnakan. Nah, ini sama halnya kalau kita mengonsumsi makanan. Kenapa? Kalau karbohidrat berarti kan dari nasi, singkong, ubi, kemudian kita lihat dari ayam, telur, daging, ikan, itu semua protein, kemudian vitamin mineral dari sayur dan buah, dan berbagai macam hal. Intinya dalam pengaturan pola makan Anda harus bervariasi, meskipun Anda dalam menjalani program diet atau pengaturan pola makan. Oke, yang keempat adalah Anda kurang minum. Minum itu menjadi hal penting. Jadi bukan menghilangkan dahaga aja ya, tapi dia bisa mengontrol, kemudian bisa membuat tubuh ini lebih sehat. Kenapa? Karena contohnya kalau Anda misalkan kurang minum, kadang-kadang Anda makannya tambah banyak. Nah, caranya adalah setiap Anda mau makan, sarapan, makan siang, atau nanti makan malam, Anda sebelum makan ya, itu minum deh 1 gelas air. 1 gelas air itu supaya volume ataupun jumlah makanan Anda bisa Anda kontrol sendiri seperti itu. Dan itu menjadi salah satu alternatif yang bisa Anda lakukan. Jadi itu menjadi hal penting. Kemudian yang selanjutnya adalah Anda harus tahu pahami kebutuhan gizi Anda. Ini kalau caranya banyak sekali. Mungkin nanti ya di channel berikutnya saya akan membandingkan menghitung kebutuhan gizi. Tapi yang jelas menghitung itu kebutuhan gizi itu menjadi penting. Karena kita akan tahu kebutuhan gizi kita berapa, jadi nanti yang makan berapa, yang dikeluarkan berapa. Tapi jangan dibikin pusing. Kenapa? Karena kadang Anda saking hitungnya, kemudian Anda pusing sendiri. Ini bentuknya gimana, seperti mau bentuknya bingung kan? Jadi dalam program ini jangan Anda membingungkan diri sendiri, nanti malah stres. Yang jelas adalah hitung kebutuhan itu penting, tapi perkiraan makan, kemudian porsi, itu yang harus dijaga. Kemudian adalah yang penting lagi ini nih, Anda ikutan diet-dietan. Kenapa? Ini yang paling banyak populer itu adalah diet-diet tersebut. Pesan saya gini teman-teman, diet itu adalah bersifat personal. Ada yang cocok, ada yang enggak, ada yang bagus, ada yang responnya kurang bagus. Tapi yang jelas satu hal deh, yang namanya diet itu kan bersifatnya personal ya. Dan kesehatan itu menjadi nomor satu gitu loh. Kalau berat badan itu bonus. Jadi kalau Anda berat badannya turun, kemudian tapi nggak sehat, itu jangan sampai. Tapi yang jelas bagaimana pengaturan pola makan Anda benar, makan yang nggak terlalu banyak tapi secukup, kemudian berat badan Anda perlahan-lahan juga akan menjadi lebih baik. Dan itu menjadi
hal yang positif bagi Anda. Jadi kalau ikutan diet-diet yang aneh-aneh, kemudian mending jangan deh seperti itu. Dan adalah yang penting tadi, nggak usah diet-dietan, tapi yang tahu sendiri itu Anda, dan jangan pernah melupakan waktu makan. Anda tidak sarapan, tidak makan siang, atau tidak makan malam. Yang namanya diet itu pengaturan pola makan. Kalau nggak makan itu namanya die. Jadi, seperti itu ya. Oke, itu beberapa hal yang, mungkin bermanfaat bagi teman-teman, setidaknya bagi pejuang diet, terus berusaha dan penurunan berat badan adalah bonus, tapi yang kesehatan itu menjadi nomor satu. Dan semoga ini bermanfaat. Jikalau ada tema atau topik atau hal yang sekiranya bisa kita kolaborasi dan kita share bersama, silahkan komen di bawah channel ini. Jikalau memang channel ini bermanfaat, jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, salam sehat dan salam bugar menuju berat badan ideal. Bye-bye.